Halo semuanya, sampailah kita di materi penghujung pada mata kuliah konsultasi komunikasi. Sambil Anda menyelesaikan proyeknya, mari kita pelajari penulisan laporan konsultasi. Seperti apa? Nah, laporan ini merupakan media pendukung komunikasi antara konsultan dan klien selama proses konsultasi berlangsung. Bahkan tidak jarang, laporan itu merupakan bentuk komunikasi utama yang dilakukan antara klien dan konsultan, komunikasi yang pasti maksudnya ya mengenai konsultasi itu. Nah, kita akan membahas kriteria utama dalam penulisan laporan. Yang pertama, pastikan laporannya itu adalah reader friendly. Penggunaan struktur kalimat, gaya bahasa, terminologi, cara menyampaikan pendapat, dan fitur lain yang dipilih harus menyesuaikan dari latar belakang, kebutuhan, dan preferensi klien. Hal ini dilakukan agar klien dengan mudah dapat memahami isi dari laporan yang diberikan. Yang kedua, konsultan harus memiliki pemahaman yang baik dalam menyusun laporan. Nah, jadi harus bebas dari multitafsir, mudah dipahami, dan jelas. Kemampuan yang baik dalam menyusun laporan ini sangat diperlukan oleh seorang konsultan agar dapat dipahami klien dan dapat membantu perusahaan menghemat waktu serta biaya selama penyusunan laporan tersebut. Yang ketiga, laporan harus mampu menyampaikan pesan kepada klien. Konsultan harus memahami tujuan dari pembuatan laporan itu apa, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam menentukan gaya penyampaian yang akan ditulis dalam laporan tersebut. Berikutnya, pertanyaan yang harus diajukan selama menyusun laporan. Yang pertama, mengapa laporan itu penting untuk dibuat? Kedua, apa yang ingin disampaikan? Ketiga, apa yang ingin dicapai? Keempat, adakah cara lain untuk dapat mencapai tujuan yang dimiliki tersebut? Kelima, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat laporan? Dan yang keenam, siapa yang akan membaca serta menggunakan hasil laporan tersebut? Hal-hal yang harus ada di dalam laporan. Pertama, informasi awal yang diperoleh selama proses konsultasi. Kedua, hal baru yang diperoleh berdasarkan dari informasi awal tersebut. Ini interpretasi ya. Yang ketiga, informasi terkait hubungan antara dampak dan penyebab yang belum diketahui sebelum kegiatan konsultasi terjadi. Nah, ini permasalahannya ya sebelum konsultasi ini ada. Yang keempat, solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan hal-hal yang mendukung terpilihnya solusi tersebut. Jadi kan biasanya ada beberapa solusi. Nah, kenapa memilih yang ini? Itu harus dijelaskan. Yang kelima, hasil yang akan diperoleh ataupun perubahan yang diajukan. Yang keenam, alasan mengapa klien harus melakukan solusi yang diberikan oleh konsultan. Berikutnya, structuring the report. Bagaimana laporan itu disusun? Apa urutannya? Yang pertama, daftar isi. Ya, ini penting biar kita tahu di bagian mana kita mencari informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, membuat main headings atau sub headings berdasarkan setiap topik yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang akan dibahas dan bagaimana sistem pengorganisasian dalam membahasnya. Yang keempat, membuat lampiran sehingga isi laporan itu hanya hal-hal penting yang harus dicapai, sementara datanya itu kita simpan di dalam lampiran. Dan yang kelima, ucapan terima kasih. Ya, itu penting untuk kita masukkan ke dalam laporan final. Oke, nah berikutnya adalah drafting the report. Setelah laporan selesai dibuat, mintalah pihak lain untuk membaca laporan tersebut. Hal ini perlu nih untuk memastikan bahwa isi dari laporan tersebut tidak hanya dipahami oleh kita sebagai penulis, tapi juga oleh pihak lain. Kan kadang juga penyusunan laporan tuh lebih dari satu orang ya. Nah, makanya setelah disatukan untuk menjaga supaya konsisten dan alurnya itu enak, tidak ada yang gejlok, homogen gaya bahasanya, maka kita bentuk standar dan minta orang lain yang di luar menyusun laporan ini untuk membacanya. Karena kita yang membuatnya biasanya udah pusing duluan, jadi minta orang lain, tetap sesama tim konsultan kita ya, tapi yang bukan membuat laporan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah final report. Ini tampilannya harus menunjukkan profesional dari perusahaan konsultan. Jadi tampilannya, layoutnya hingga marginnya itu dibuat dengan baik, menunjukkan bahwa
konsultan ini benar-benar kredibel gitu, penggunaan image-image, garis-garis dan lain-lain, tidak kosong begitu saja tanpa desain, tapi tidak terlalu rame, tidak kekanak-kanakan. Pokoknya kita tunjukkan keprofesionalan kita bahwa laporannya juga sesuai dengan permasalahan dan bidang yang kita bahas gitu ya. Nah, berikutnya apabila klien menginginkan laporan dalam bentuk digital, harus dipastikan dari format dokumen itu. Untuk menghindari ini nanti di kita bagus hasilnya, ternyata di klien dibukanya beda. Jadi pastikan pakai format yang sama bentuknya ketika dibuka. Mungkin contohnya PDF gitu ya. Itu yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan. Semangat semuanya, mudah-mudahan proyek kalian juga tuntas sampai kepada laporan yang dipresentasikan kepada klien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.